Di gang sempit itu, bubur ayam Pak Surya selalu penuh. Sebelum matahari sempat ingat jalan pulang, aroma kaldu yang mendesak dari kuali besar menembus dingin malam, mengundang orang dari Rumirama yang masih berkabut. Lampu minyak di depan warung berpendar temaram, menumpuk bayangan orang-orang yang mengantre. Mereka datang dengan langkah pelan, berbicara lirih, seperti takut membangunkan sesuatu. Orang kampung sudah lama punya cerita. Mereka bilang, kaldu bubur itu bukan kaldu biasa. Kaldu itu dibuat dengan cara yang tidak wajar. Diaduk dengan doa yang bukan doa. Dibubuhi sesuatu yang dibayar murah, tetapi mahal harganya. Di lain tempat, pesugihan, begitu kata mereka. Yang sering makan bubur itu, kata nenek-nenek, tidak langsung mati, tapi energi hidupnya lama-lama menghilang. Tubuhnya tetap berjalan, tetapi matanya kehilangan kecerahan. Mereka jadi cepat lelah. Mimik wajahnya seperti beang-beang yang disetrika tipis-tipis, sampai nyaris tak punya tepi. Dava tak percaya begitu saja. Ayahnya selalu menertawakan gosip kampung. Ibu terkadang bergumam skeptis. Tapi 2 minggu lalu, kakak kelasnya Nina pulang dari shift malam, dan tidak seperti biasanya. Wajah Nina yang dulu selalu meledak ceria itu pucat, bibirnya retak, dan suaranya serak seperti ada yang menghisap kelembutan dari kata-katanya. Mungkin copek, katanya ketika Dava bertanya. Ia tersenyum paksa, tetapi di sudut matanya Dava melihat sesuatu yang serupa kabut, menempel entah di tubuh atau di aura Nina. Dava sendiri tak tahu. Rina, teman mereka, lebih jujur. Jangan siring-siring makan di sana, katanya suatu sore, meletakkan cangkir teh dengan tangan yang bergetar sedikit. Ada yang bilang kalau kau makan terus, hidupmu akan ringan, bukan mudah. Tapi entah bagaimana kau terasa seperti ditarik. Orang-orang tua bilang itu pesugihan. Kalau kau penasaran, jangan sendiri. Rina menandok, seperti menelan kata-katanya. Penasaran itu yang mendorong Dava malam itu. Bukan karena ingin membuktikan benar atau salah, lebih karena ingin tahu apa yang membuat Nina berubah. Dan juga jujur saja ia takut jika dirinya atau orang yang dicintainya ikut terseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menunggu di sudut yang jauh, di balik motor tua yang setia diparkir. Angin berbisik tipis, membawa aroma serai dan kaldu. Di antara para pembeli, ada wajah yang Dava kenal, tukang ojek, ibu-ibu yang pulang kerja, petugas kebersihan kota. Mereka tampak biasa dari jauh, tetapi saat satu persatu mendekat dan menyeruput, Dava memperhatikan sesuatu yang kecil namun tak wajar. Seringkali setelah makan, mereka mengusap dahi, menepuk dada seperti hendak mengambil napas yang lebih dalam, lalu berjalan pergi dengan langkah lebih ringan, seperti ada beban lama yang terangkat. Mata mereka tak secerah biasanya, dan senyum yang muncul seperti senyum orang yang memberi hadiah pada lawan bicara, bukan pada diri sendiri. Pak Surya sendiri tampak tua seperti kota itu sendiri, keriput di pelipis, mata kecil yang seolah selalu menimbang, dan tangan yang tak pernah lepas dari sendok besar. Ia sibuk meladeni pelanggan, tuang bubur, siram kaldu, taburkan bawang goreng. Kadang ia menyela dengan bercanda, kadang hanya mengangguk. Orang bilang ia sudah lama sekali berdagang di situ. Ada yang menambahkan, ia bukan sekadar penjual bubur, ia penjaga ritus yang disamar sebagai penjual. Dava berdiri lebih dekat ketika jam menunjukkan lewat tengah malam. Antrian masih panjang. Di sekitar kuali besar, beberapa bayangan lebih gelap dari bayang-bayang biasa, seolah menyimpan rahasia yang menempel pada asap. Dari tempat duduknya, Dava melihat seorang perempuan tua datang terlambat membawa sapu tangan. Muka perempuan itu berlipat-lipat dan matanya merah. Ia memesan bubur seperti yang lain. Setelah suapan pertama, ia menutup mata sejenak, lalu menepuk dadanya pelan. Ketika ia membuka mata lagi, ada sesuatu yang berubah.
Tatapannya kosong, seperti sarang yang ditinggalkan burung. Detik itu Dava sadar, ia tidak mungkin hanya menonton seperti penonton teater. Ia harus berada lebih dekat. Ia membeli semangkuk bubur. Uang berpindah tangan. Sendok besi mendarat di mangkuk beruap. Senyum Pak Surya tipis, tidak sampai ke matanya. Seruput sedikit saja dulu, katanya sambil mencondongkan badan. Suaranya hangat, namun ada jeda di antara katanya. Dava mengambil suapan. Hangatnya kaldu menyentuh lidahnya, lalu tubuhnya merespons lebih cepat dari yang seharusnya. Kepalanya ringan, lalu ada rasa hangat yang menyusup ke ulu hati. Seperti seseorang memegang benang halus dan menyisirnya perlahan. Dava menepuk dadanya, mencoba menahan sensasi yang datang. Ia sadar ada sesuatu yang ditarik, bukan oleh napas atau orang, tapi oleh ruang di luar tubuhnya sendiri. Napasnya terasa tipis. Ia menoleh ke sekeliling dengan panik kecil. Di meja seberang, seorang pria paruh baya yang tadi tampak lesu, sekarang menatap kosong ke depan. Mangkuknya kosong. Tangan menggenggam sendok seolah itulah jangkar terakhir yang menahannya pada dunia. Dava ingin berteriak, berhenti makan, minta bantu, tetapi lidahnya terasa berat. Dunia di luar warung mulai terdengar jauh. Suara motor, anjing menggonggong, bahkan jam di dinding warung memendek suaranya sampai hanya ada dekupnya sendiri. Kau lihat, seorang lelaki di pojok memecah kebisuan. Suaranya parau. Ia menatap Dava dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sudah mulai terasa. Kata-kata itu seperti lembar kertas tipis yang diselipkan ke antara kepingan malam. Lelaki itu tersenyum sebuah senyum yang hampir tidak manusiawi karena terlalu lega. Seperti orang yang baru saja menyerahkan sesuatu yang lama ditahan. Dava menelan lagi, kali ini dengan susah payah. Di dalam kepalanya muncul gambaran-gambaran kecil. Ayam yang tak dihirup nalar. Kuali berkilap penuh busa yang tidak seperti busa biasa. Dan satu sosok yang berdiri jauh di balik asap. Kepalanya tertunduk. Tangan mengangkat sesuatu yang tidak jelas. Ia merasakan sesuatu seperti ditarik pelan dari puncak tengkoraknya. Lalu kembali. Ada kehampaan. Seperti saat seseorang mengeluarkan buku dari rak dan meninggalkan lubang kecil di rak itu. Ia meletakkan sendok. Suara di luar tidak kembali. Semua menjadi hening, kecuali suara napasnya sendiri dan gemerincing sendok yang diletakkan di meja. Pak Surya menatapnya lama, lalu mengelap tangannya dengan lap kecil. Tidak apa-apa, katanya sepele. Buburnya kuat. Memang ada kehangatan biasa di kata-katanya, tetapi di balik kehangatan itu ada sesuatu yang dingin, seperti air yang baru saja ditinggalkan di ruang gelap. Dava meninggalkan mangkuk setengah habis. Di luar, udara subuh masih menahan langkah malam. Ia berjalan pulang dengan langkah berat yang aneh, bukan karena badan capek, tetapi karena ada sesuatu yang entah bagaimana tidak lagi menempel sepenuhnya pada tubuhnya. Setelah sampai rumah, ia berdiri depan cermin. Di permukaan kaca, wajahnya tampak sama, tetapi ketika ia berfokus, di tepi matanya seperti ada garis tipis yang hilang, seolah cat di atas kanvas terkikis sedikit. Di kamar, ia menutup mata dan mencoba menghitung napas. 8, 9. Tapi hitungan itu terasa mudah, seperti seseorang baru saja mengambil beberapa hitungan darinya. Di Maya Castle, ada foto Nina tertempel di bingkai. Dava meraih foto itu, melihat senyum Nina yang mulai memudar di foto lama. Dan tiba-tiba ia merasa takut, bukan karena apa yang terjadi pada dirinya, tetapi karena apa yang mungkin menunggu Nina dan setiap orang yang sering singgah di warung itu. Malam itu Dava tidak tidur. Ia tahu sesuatu telah dimulai. Dan di luar jendela, dari gang yang mengarah ke warung bubur, asap tipis masih menari, menunggu pagi datang yang mungkin tidak pernah banner-banner tiba
untuk semua orang yang terus-menerus mengambil satu suap lebih dari yang tubuh mereka mampu bayar di Yujenggang. Lampu warung masih menyala, menunggu pembeli berikutnya. Pak Surya menyiapkan kuali dengan gerakan yang tampak sudah terlatih bertahun-tahun. Ia menyeka sendok besar, menatap kegelapan sejenak, lalu tersenyum, seperti orang yang sedang menunggu tamu lama pulang ke rumah. Daffa menggenggam erat fotonya dan berbisik, "Nina." Tetapi kata itu hanya melayang di udara dingin, dan jawaban yang datang bukan suara manusia, melainkan desah yang menghapus beberapa helaan napas dari dada Daffa. Berakhir dengan sebuah janji yang dingin. Di kota kecil ini, pagi dan malam akan terus bertukar peran, dan bubur yang hangat itu akan mencatat nama-nama baru di piring-piring kosongnya. Perlahan, tanpa ribut, Daffa tahu ia harus memilih, menutup mata dan membiarkan kabut itu memakan orang-orang yang dicintainya, atau mencari akar dari kaldu yang menyusup ke ujung napas. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi satu hal jelas, setelah malam itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Subuh datang dengan langkah berat. Azan terdengar dari masjid di ujung gang, namun telinga Daffa terasa jauh, seperti mendengar gema dari dalam sumur. Malam sebelumnya masih menempel di tubuhnya suapan bubur yang menghisap tenaganya. Tatapan Pak Surya yang samar dingin, dan senyum aneh lelaki di pojok warung. Pagi itu, Daffa menatap cermin lagi. Lingkar matanya gelap, padahal ia tidak begadang sampai larut. Ia menyalakan lampu kamar, berharap wajahnya tampak lebih segar. Namun, semakin lama, ia menatap bayangannya. Ia sadar sesuatu yang tak wajar. Pantulan matanya tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Saat ia berkedip, bayangan di cermin berkedip sepersekian detik lebih lambat, seperti ada versi dirinya yang lain yang masih menempel di kaca, tertinggal setengah langkah dari kenyataan. Dengan tergesa, ia menutup tirai, tapi bayangan itu terus mengintip lewat celah kecil kain. Nafasnya memburu. Dalam hati, Daffa tahu bubur itu bukan sekadar makanan. Ada sesuatu yang menempel, sesuatu yang sedang mengintainya lewat benda-benda terdekat. Siang harinya, Daffa bertemu Rina di kantin sekolah. Gadis itu tampak lelah, meski wajahnya berusaha ceria. "Kau pucat, Daffa. Jangan bilang kau sudah coba makan bubur itu," tanyanya pelan, sambil memandang ke kanan kiri. Takut ada yang mendengar, Daffa menunduk, mengaduk nasi goreng di piring, tanpa niat menyuap. "Aku cuma mau tahu kebenarannya. Dan ya, aku makan, rasanya enak. Tapi setelah itu, ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ringan, seperti sebagian dari diriku hilang." Rina langsung memukul pelan meja. "Aku sudah bilang, Nina pun begitu kan? Kau lihat sendiri sekarang." Dia berbeda. Rena menanduk, suaranya merendah. "Kau tahu apa yang orang tua di kampung bilang tentang pesugihan itu? Kaldu ayamnya bukan dimasak biasa. Konon, tiap malam Pak Surya memberi sesaji. Ayam yang dipakai bukan sembarangan, katanya. Ayam hitam, dan kaldu itu diaduk dengan mantra agar bisa menyerap energi hidup pembelinya. Jadi bukan sekadar mengenyangkan, tapi menukar sesuatu." Daffa tercekat. Kata-kata Rina menancap dalam kepalanya, membuat bayangan kuali besar yang mendidih semakin jelas di ingatannya. "Aku harus tahu kebenarannya," kata Daffa akhirnya. "Kalau aku terus diam, Nina bisa hilang sepenuhnya." Rina menggenggam tangannya, dingin. "Kalau begitu, kita pergi malam ini. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik kuali itu." Malam turun cepat, seperti kain hitam yang ditarik dari langit. Daffa dan Rina menunggu sampai kampung sepi, lalu berjalan ke arah warung bubur. Kali ini, mereka tidak datang sebagai pembeli. Mereka bersembunyi di balik pohon besar di seberang gang, mengintip
Warung tampak biasa, lampu minyak bergoyang, pelanggan datang silih berganti. Namun semakin malam, suasana berubah. Wajah para pembeli semakin pucat setelah makan. Langkah mereka pulang terseret-seret, seakan meninggalkan sebagian tubuh di warung itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika warung mulai sepi. Hanya tersisa 1-2 orang yang makan terburu-buru. Pak Surya membersihkan meja, lalu menutup tirai warung dari dalam. Namun ia tidak padamkan lampu, justru cahaya semakin terang, seolah ia menambah minyak. Daffa dan Rina saling pandang. Mereka tahu, inilah saatnya. Diam-diam mereka mendekat, mencari celah di dinding papan warung yang renggang. Dari sana, mereka bisa melihat ke dalam. Pak Surya berdiri di depan kuali besar. Matanya terpejam. Ia menggumamkan sesuatu. Suara rendah yang nyaris bukan bahasa manusia. Tangannya terulur ke dalam kuali, mengaduk perlahan. Meski api sudah padam, uap putih keluar. Namun uap itu bukan seperti biasa. Bentuknya melilit, menyerupai tenggen-tenggen tipis yang berusaha keluar dari kuali. Rina menahan teriak dengan menutup mulut. Daffa menatap. Tubuhnya membeku. Tiba-tiba, dari pintu belakang warung, masuklah seekor ayam hitam. Bulu-bulunya kusam, matanya merah menyala. Ia berjalan pelan, lalu berhenti di samping Pak Surya. Lelaki tua itu membuka matanya, menatap ayam itu dengan senyum tipis. Sudah waktunya, bisiknya. Ayam itu bukan ayam biasa. Dari tubuhnya tampak bayangan samar manusia. Wajah seorang perempuan muda yang matanya kosong. Tangannya terjulur seperti minta pertolongan. Daffa mengenal wajah itu. Iya, itu Nina. Rina pun melihat. Tubuhnya gemetar. Daffa, itu Nina. Air mata Daffa hampir pecah. Nina seakan terperangkap di dalam tubuh ayam itu. Dipaksa hidup di dua alam. Pak Surya lalu mengangkat ayam itu dan dengan tenang meneteskan darah dari sayapnya ke dalam kuali. Uap yang keluar semakin pekat. Terdengar bisikan-bisikan lirih dari dalamnya, seolah ada banyak jiwa yang terikat di sana. Daffa ingin maju, tapi kakinya kaku. Bayangan di cermin pagi tadi kini terasa nyata. Sebagian dirinya sudah ditarik. Dan jika ia masuk tanpa rencana, ia bisa bernasib sama. Pak Surya menoleh tiba-tiba ke arah dinding tempat mereka mengintip. Matanya yang kecil menyipit, tapi ada cahaya aneh di sana. Seolah ia tahu ada yang mengawasi. Siapapun yang melihat ini takkan bisa lari, gumamnya pelan. Namun, suaranya menggema sampai keluar warung. Daffa dan Rina langsung mundur panik. Tapi seketika, udara di sekitar mereka berubah dingin. Bayangan hitam keluar dari celah papan, merayap seperti asap hidup. Rina menjerit, namun suaranya tenggelam dalam bisikan yang makin keras. Daffa memegang tangannya erat. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya. Namun sebelum mereka sempat lari, sosok Nina dalam bayangan ayam itu menatap mereka. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. "Tolong aku." Suara itu menusuk kepala Daffa. Ia tahu, malam itu bukan sekadar penemuan. Itu adalah awal dari perburuan dan ia kini terikat. Sama seperti Nina, malam berakhir dengan teror yang belum usai. Daffa dan Rina berhasil kabur. Tapi mereka tahu, Pak Surya telah menandai mereka. Setiap hembusan angin malam kini membawa bisikan. Setiap bayangan di sudut ruangan serasa menunggu saat untuk menyergap. Dan di dalam mimpi Daffa, Nina terus muncul. Bukan dengan senyum cerianya yang dulu, tapi dengan tatapan kosong. Tubuhnya menyatu dengan ayam hitam. Suaranya berbisik lirih. "Jangan biarkan aku hilang." Daffa terbangun dengan keringat dingin, sadar bahwa hidupnya kini hanya punya dua jalan. Melawan ritual gaib yang menelan orang-orang kampung, atau ikut tenggelam bersama mereka dalam kaldu bubur yang selalu habis sebelum subuh.
Pagi setelah mimpi buruk itu, Dava bangun dengan kepala berat, seperti ada batu halus menempel di ubun-ubun. Jam waker menunjukkan pagi, namun matanya terasa seperti baru dibuka setelah lama terpejam. Nina terus menghantui pikirannya. Bukan hanya wajahnya yang terperangkap, tapi suara yang samar memanggil namanya dari tempat yang ia tak mengerti. Di meja makan, Rina menunggu dengan teko teh hangat. Matanya merah, tapi ada tekad di sana yang membuat Dava sedikit tenang. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tak tahu. Malam-malam terus menelan orang-orang kampung, sedikit demi sedikit. Kalau tidak dihentikan, yang tersisa mungkin hanya tenggorokan kosong dan piring-piring yang bersinar. Kita harus cari tahu sejak kapan ini dimulai, kata Rina tanpa basa-basi. Mbah Sumini bilang, setiap kejadian di kampung ini punya jejak. Kita mulai dari orang-orang yang paling tua mereka ingat sebelum Pak Surya berdagang di sini. Mereka berjalan ke rumah Mbah Sumini yang tersisa di ujung gang. Rumah kayu dengan banyak tanaman kering dan bau dupa samar. Mbah Sumini duduk di kursi goyang. Wajahnya seperti peta yang penuh garis. Ia memandang Dava dan Rina dengan mata yang tajam, lalu mengangguk pelan, seolah tahu pertanyaan mereka bahkan sebelum mereka membuka mulut. Kau berani tahu, nak? Suara Mbah Sumini serak, tetapi jelas. Beberapa rahasia lebih berat dari tubuhmu. Tapi kalau kau hendak tahu, dengarkan baik-baik. Ia bercerita, 20 tahun lalu, warung itu bukan milik Pak Surya. Seorang yang lebih tua disebut. Beberapa orang sebagai leluhur dagang pernah berdagang di tempat itu. Ketika masa paceklik datang, banyak orang kehilangan pekerjaan. Konon, di malam-malam panjang, ada makhluk yang datang dari rawa. Ia bukan roh biasa. Orang-orang memanggilnya dengan berbagai nama. Penjaga kelam, penggikot lada, atau sekadar si hitam. Makhluk itu menawarkan sesuatu yang tampak seperti mukjizat. Cukup serahkan sesuatu yang kecil dan kau takkan lapar lagi. Daganganmu akan laku, rumahmu akan penuh. Tetapi harga itu bukan uang. Harga itu sesuatu yang tak kasat mata. Warna dalam jiwa, nyala dalam mata, napas yang panjang. Orang yang menerima, mereka saksis. Tapi lambat laun, wajah mereka pucat. Kata Mbah Sumini, mereka tak benar-benar mati, tetapi juga tak hidup sepenuhnya. Mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lain. Dava mendengar itu seperti air dingin menumpah di punggungnya. Apakah Pak Surya membuat perjanjian itu sendiri? Tanyanya. Mbah Sumini menutup mulutnya, lalu menepuk meguk kursi. Surya, nama aslinya beda. Ia datang ke kampung saat badai besar. Ia kelihatan putus asa. Mereka bilang ia melakukan apa saja supaya warungnya hidup. Dan warung itu berubah. Ada bau aneh yang datang, bau yang tidak mau pergi. Mbah Sumini menatap tajam ke arah dua pemuda itu. Kalau kau ingin memutus sesuatu, kau harus tahu asalnya. Tanpa itu, upaya hanya akan membuat luka lebar. Keluar dari rumah Mbah Sumini, Dava dan Rina merasa ada lebih banyak hal yang tersisa. Mereka memutuskan untuk memeriksa warung di siang hari. Bukan hanya kuali, tetapi ruang-ruang belakang, laci, dan lantai papan yang sering tersembunyi debu. Siang adalah waktu di mana rahasia kadang lengah. Warung tampak biasa, bahkan terlalu biasa di mata siang. Pak Surya duduk di depan menatap lalu. Ketika mereka mengacungkan nama Mbah Sumini, ia tersenyum tipis. Tetapi di balik senyum itu, ada garis yang tidak nyaman. Anak-anak muda, ada urusan apa? Suaranya pelan, sopan, seperti bapak penjual pada umumnya. Dava berpura-pura menanyakan resep kaldu agar bisa belajar. Pak Surya tertawa, lalu menawari mereka tempat duduk. Namun ketika mereka melihat ke belakang, ada sebuah pintu kecil yang setengah tertutup. Biasanya tertutup rapat malam.
tapi kini sedikit terbuka. Di celah itu, bau lain menyelinap, bau tembakau tua, abu, dan sesuatu yang mirip dengan besi lama. Mereka menunggu sampai Pak Surya sibuk melayani pelanggan, lalu menyelinap ke ruang belakang. Papan lantai yang usang mengeluarkan bunyi ketika Rina mengangkat tikar dari sudut. Di bawahnya, ada sebuah peta kecil yang tampak baru diisi. Di sana, ada beberapa benda. Sebuah genggam bulu hitam, sisa kain merah yang lapuk, dan sebuah botol kecil berisi cairan pekat berwarna coklat gelap. Ada juga sebuah buku catatan kecil. Halaman-halamannya penuh tulisan miring yang ditulis lama. Rina menyentuh buku itu dengan sarung tangan plastik dari kantin. Tulisan itu berupa daftar nama tulisan tangan yang gemetar dengan tanggal dan angka kecil di sampingnya. Dava meraih satu halaman dan membacanya dengan suara tercekat. Nama Nina. Ada di sini, gumamnya. Di samping Nina ada tanggal beberapa hari sebelum mereka mulai merasa adanya perubahan dan sebuah tanda kecil seperti garis yang menipis. Lembar lain memuat nama-nama orang yang Dava kenal, tukang ojek Pak Herman, Bu Ani penjahit, seorang guru langganan warung. Di samping nama mereka ada angka-angka yang membuat perut Dava mual. Bukan umur, bukan uang, tetapi sesuatu yang tampak seperti hitungan mundur. Rina menutup buku dengan cepat. Wajahnya memucat. Kita harus simpan ini, bisiknya, bukan untuk dipamerkan. Ini bukti. Mereka keluar dari ruang belakang dengan hati berdebar. Di luar, matahari jatuh tajam, seakan tak mengerti betapa gelap rahasia yang baru saja mereka temukan. Dava menyelinap ke jalan kecil di belakang warung dan membuka laci tua. Di sana ada sebuah amplop kertas yang tampak seperti baru. Di dalamnya ada foto hitam putih seorang pria muda dengan mata tajam berdiri di depan warung lama, dan di baliknya seseorang berdiri dengan kain menutupi kepala sehingga wajahnya tidak terlihat. Di sadet foto ada tulisan tangan kecil, perjanjian 20 musim lalu. Dada Dava terasa sesak. Kenapa ada foto ini? Siapa pria itu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Malam menjelang lagi, dan dengan malam datang mimpi Nina yang memanggil. Kali ini suaranya lebih jelas seperti suara dari lorong panjang. Dava, katanya. Suaranya pecah. Sebelum hitungan selesai, Dava terbangun dengan napas tersengal. Di meja ada kertas yang tadi mereka temukan buku, catatan dan foto dengan goresan tinta yang tak pernah kering. Di salah satu halaman, ada sebuah catatan yang baru saja muncul, seolah ditulis oleh tangan lain. Tulisan itu pendek, dan hurufnya seperti tikaman. Ada yang harus dibayar. Tenggat, 7 malam. Jantung Dava seperti terjepit. Ia membuka buku catatan lagi, menelusuri halaman demi halaman. Di akhir buku ada sebuah lembar yang menampilkan nama-nama baru, nama yang belum ada semalam, dan salah satu dari nama itu adalah miliknya sendiri. Di samping namanya ada tanda kecil yang sama, satu garis yang menipis. Dava merasakan sesuatu seperti diisap lagi, bukan hanya tenaga, tetapi waktu. Ia melihat jam di dinding. 7 menit sebelum jam berdentang. Entah siapa yang menulis catatan itu. Entah bagaimana namanya bisa muncul. Yang nyata adalah hitungan waktu yang terdengar seperti icik tikus di ruang gelap. 7 malam. Di luar, suara kuali Pak Surya memantul samar lewat angin. Bukan hanya suara logam, itu seperti bunyi panggilan. Dav memandang Rina. Mereka saling mengerti tanpa kata. Batas waktu telah ditetapkan. Malam itu, Dava tidur untuk beberapa saat lalu. Keesokan paginya, ia tampak lebih kurus, matanya cekung. Setiap orang di rumah merasakan sesuatu yang tak beres. Ayahnya memanggil, tapi suaranya terdengar jauh. Di meja, foto Nina yang dipajang kini memiliki sebuah retakan kecil di tepinya, seolah ada yang mencoba meraih dari balik kaca.
bukan dengan jawaban, tetapi dengan sebuah ancaman yang nyata. Buku catatan itu, foto-foto lama, dan tanda hitungan di samping nama-nama memberi Dava bukti yang dingin. Ia termasuk dalam daftar, dan waktunya hampir habis. Di luar, warung masih berdiri dengan lampu yang tak padam. Suara kaldu yang mendidih, seperti doa yang terus diulang. Dava menatap keluar jendela, melihat asap tipis naik ke langit. Ia tahu kini harus memilih, melawan, meski tidak tahu caranya, atau menunggu dan melihat apakah yang tersisa dari mereka akan menjadi tengkorak yang tersenyum. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar sebuah ketukan halus di depan pintu, seperti sendok yang mengetuk mangkuk. Di bawah ketukan itu, ada sebuah bisikan. Sudah hampir waktunya. Dia menarik napas dalam-dalam. Di dadanya, ada sesuatu yang mulai hilang lagi. Hari-hari setelah penemuan buku catatan itu, berjalan dengan rasa was-was yang menempel seperti bayangan. Setiap langkah Dava terasa lebih berat, tubuhnya semakin kurus, dan matanya cekung. Terkadang ia merasa ada suara sendok yang bergemerincing di telinganya, meski ia sedang duduk di kelas. Bahkan, saat suasana sekolah riuh sekalipun, Rina pun tidak jauh berbeda. Ia semakin sering terdiam, matanya gelisah, seperti selalu memperhatikan sesuatu di belakang bahu Dava. "Aku merasa kita diawasi terus, Dava," katanya suatu sore. "Bahkan di rumahku sendiri, aku lihat bayangan ayam hitam itu menempel di jendela. Padahal tidak ada apa-apa di luar." Mereka tahu 7 malam itu bukan sekadar angka. Itu adalah hitungan mundur yang nyata. Malam keempat tiba. Udara kampung terasa lebih pekat dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, membuat jalan-jalan kecil seakan ditutup kain tipis yang basah. Dava dan Rina memutuskan untuk kembali ke warung bubur. Bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pengintai. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tirai ditutup saat, tidak ada satupun pelanggan di sana. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika mereka sampai dari Kaihan, warung itu terlihat tenang. Lampu minyak bergoyang pelan. Cahaya kuningnya menimpa papan nama warung yang mulai pudar. Namun semakin dekat mereka melangkah, semakin jelas terdengar suara dari dalam. Bukan suara orang makan, melainkan suara gemericik kaldu dan bisikan. Bisikan itu tidak seperti suara satu orang. Suaranya banyak, berlapis-lapis, seperti puluhan orang berbicara dalam doa yang tidak bisa dimengerti. Dava menggenggam tangan Rina. "Kau dengar?" Rina mengangguk, wajahnya pucat. Suara itu seperti berasal dari dalam kuali. Mereka mencari celah di dinding papan. Kali ini, apa yang mereka lihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Pak Surya berdiri di depan kuali besar, matanya terpejam, bibirnya berkomat kamit. Di sampingnya, ayam hitam dengan mata merah itu duduk diam, bulunya mengembang. Namun yang paling membuat jantung mereka berhenti adalah Bahanggen Bianggen yang muncul dari dalam kuali. Wajah-wajah samar orang kampung, mata mereka kosong, mulut terbuka seperti menjerit tanpa suara. Dava mengenali beberapa di antaranya. Ada Bu Ani si penjahit, ada Pak Herman tukang ojek, dan Nina. Wajahnya tampak lebih jelas. Kali ini, matanya kosong, tapi bibirnya bergetar seakan berusaha menyebut nama Dava. Dava menahan air matanya. Rina mencengkeram lengannya erat. Tiba-tiba, Pak Surya membuka mata. Sorot matanya tajam menembus tirai gelap. Dengan suara parau, ia berkata, "Kalian yang mengintip, sudah waktunya ikut." Mata ayam hitam itu menoleh lurus ke arah mereka. Seketika, tirai warung bergerak sendiri, terbuka sedikit, dan hawa panas bercampur bau anyir keluar menerpa wajah mereka. Dava panik, menarik Rina menjauh. Mereka berlari di gang sempit. Namun suara langkah lain ikut mengejar. Bukan langkah manusia,
melainkan suara cakar ayam yang menghantam tanah berkali-kali. Rina menoleh dan hampir terjerembab saat melihat bayangan besar dengan kepala ayam dan tubuh hitam berlari di belakang mereka. Matanya merah, suaranya seperti teriakan banyak orang sekaligus. Mereka berhasil bersembunyi di halaman rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Nafas mereka memburu, jantung seakan mau pecah. Namun suara itu tidak hilang. Dari balik gelap terdengar bisikan lirih. Nama kalian sudah ada di daftar. Pagi berikutnya, Daffa membuka buku catatan yang mereka curi. Tangannya gemetar saat melihat halaman baru yang muncul sendiri. Di situ, namanya dan nama Rina tertulis jelas. Di samping nama mereka, tanda garis yang menipis semakin kecil. Kini tersisa 3 malam. Kita tidak bisa hanya bersembunyi, kata Rina dengan suara bergetar. Kalau benar 7 malam itu batas waktu, kita harus memutus perjanjian ini sebelum habis. Daffa menatap foto lama yang mereka temukan di laci foto pria muda dengan mata tajam di depan warung lama. Aku yakin jawabannya ada di sini. Siapa pria ini? Kenapa ia ada di awal semuanya? Rina mengingat kata-kata Mbah Sumini. Kalau kau ingin memutus sesuatu, kau harus tahu asalnya. Daffa merasakan ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. Tapi juga ada tekad yang tumbuh. Ia tahu malam-malam berikutnya tidak akan mudah. Mereka bukan hanya diburu oleh ayam hitam itu, tetapi juga oleh waktu yang terus menghitung mundur. Dan ketika malam kembali datang, suara sendok mengetuk mangkuk terdengar lagi di depan pintu rumah Daffa. Kali ini bukan sekali, tapi 3 kali. Perlahan dan teratur. Seperti tanda bahwa seseorang orang atau sesuatu sudah menunggu di luar. Berakhir dengan rasa genting yang menyesakkan. Daffa dan Rina sadar mereka tidak lagi punya banyak waktu. Setiap malam, bayangan itu semakin dekat. Dan kini, bukan hanya Nina yang harus mereka selamatkan, tapi juga diri mereka sendiri. Mereka harus menemukan asal-usul perjanjian Pak Surya sebelum 3 malam terakhir habis. Pagi itu, Daffa dan Rina tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali mata terpejam, wajah-wajah kosong dari dalam kuali muncul, menatap mereka dengan tatapan hampa. Dan setiap kali mereka terbangun, suara sendok yang mengetuk mangkuk masih terngiang di telinga, seolah tak pernah benar-benar berhenti. Daffa membuka buku catatan terkutuk itu lagi. Kini, garis di samping namanya dan Rina semakin menipis. Tersisa 3 malam. Rasanya seperti pisau tajam yang menempel di leher mereka. Rina menunjuk foto tua yang mereka temukan sebelumnya. Seorang pria muda berdiri di depan warung lama dengan tatapan tajam dan senyum samar. Aku yakin pria ini bukan orang biasa. Mungkin dialah yang pertama membuat perjanjian itu. Kalau kita bisa tahu siapa dia, mungkin kita bisa memutus ikatannya. Daffa mengangguk. Tapi di mana kita bisa menemukan jejaknya? Mereka pun mendatangi Mbah Sumini, dukun tua yang rumahnya berada di pinggiran sawah. Ketika mereka menunjukkan foto itu, wajah Mbah Sumini mendadak pucat. Tangannya gemetar saat menyentuh gambar tersebut. Ini Surya muda, bisiknya. Tapi dulu, sebelum dia dikenal sebagai penjual bubur, dia seorang penjaga kuburan tua di dekat hutan bambu. Daffa dan Rina saling pandang. Jadi warung itu bukan asal muncul, tapi berakar dari masa lalu yang lebih kelam. Di kuburan tua itulah ia melakukan perjanjian pertamanya. Lanjut Mbah Sumini. Di sana, ia memberi sesaji darah ayam hitam pada malam purnama. Konon, arwah-arwah yang kelaparan di kuburan itu menjadi bahan awal untuk menghidupi kaldu gaibnya. Kalau kalian ingin tahu kebenaran, pergilah ke sana. Tapi hati-hati. Bukan hanya arwah yang menunggu kalian, melainkan sesuatu yang jauh lebih lapar. Malam itu, dengan perasaan bercampur takut dan nekat, Daffa dan Rina
menuju kuburan tua di tepi hutan bambu. Kuburan itu sudah lama tidak digunakan. Batu nisannya berlumut, sebagian miring, sebagian patah. Angin bertiup pelan, membuat suara dedaunan bambu berdesis seperti bisikan di tengah kuburan. Mereka menemukan sebuah nisan besar yang berbeda dari yang lain. Di atasnya masih ada bekas sesaji, dupa habis terbakar, tulang ayam yang sudah menghitam, dan cawan tanah liat dengan bercak merah kering di dalamnya. "Ini pasti tempatnya," ujar Rina. Suaranya bergetar. Saat Dava menyentuh nisan itu, udara mendadak berubah. Bau anyir menusuk hidung, tanah bergetar pelan, dan bisikan-bisikan mulai terdengar dari segala arah. Suara itu mirip seperti bisikan di kuali warung bubur. Lalu, tanah di depan nisan itu merekah pelan. Dari dalamnya muncul kabut hitam, membentuk sosok samar. Wajah-wajah orang kampung yang hilang mulai terlihat di dalam kabut itu, termasuk Nina. Mereka menjerit tanpa suara. Tangan mereka terjulur seperti minta tolong. Namun tiba-tiba, kabut itu menyatu, membentuk sosok pria muda seperti dalam foto. Matanya tajam, kulitnya pucat, bibirnya berlumuran darah. "Aku Surya," suaranya menggema. "Aku yang membuka jalan bagi bubur itu. Dan sekarang, kalian sudah menjadi bagian dari perjanjian. Nama kalian tertulis di buku, bukan?" Dava menelan ludah, mencoba menahan takutnya. "Kami tidak mau jadi bagian darinya. Katakan, bagaimana cara memutus perjanjian itu?" Surya tersenyum bengis. "Kalian tidak bisa, karena setiap orang yang mencoba melawan akan menjadi kaldu selanjutnya." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar lebih keras. Dari dalam liang kubur, tangan-tangan hitam keluar, berusaha menarik kaki Dava dan Rina. Rina menjerit, mencoba melepaskan diri. Sementara Dava menendang tengen-tengen itu sekuat tenaga. Kabut semakin pekat. Surya melangkah mendekat. Matanya menyala merah. 3 malam lagi, tubuh kalian akan mendidih dalam kuali. Rasakan apa yang dirasakan mereka. Saat itulah, Dava teringat sesuatu. Ia merogoh tas dan mengeluarkan buku catatan terkutuk itu. Begitu buku itu ditunjukkan ke arah Surya, sosoknya seketika berhenti. Wajahnya berubah marah. "Dari mana kau dapat itu?" teriaknya. Buku itu bergetar di tangan Dava. Halaman-halamannya bergerak sendiri, berhenti pada lembar kosong yang perlahan terisi dengan tulisan, "Jika ingin lepas, darah perjanjian harus ditebus di kuburan asalnya." Tulisan itu muncul dengan tinta merah segar, seperti darah yang menetes langsung dari halaman. Rina terisak. "Darah perjanjian. Maksudnya kita harus mengorbankan sesuatu?" Surya tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh kuburan. "Ya, tapi ingat, setiap tebusan selalu lebih mahal dari yang kau bayangkan." Seketika kabut meledak. Tangan-tangan hitam menghilang dan nisan kembali diam. Hanya suara bambu berdesis yang tersisa. Dava dan Rina terkulai di tanah. Wajah mereka pucat. Kini mereka tahu jawabannya ada di depan mata, tapi juga tahu bahwa harga yang harus dibayar tidak akan ringan. Di buku itu, nama mereka masih tertulis dengan garis tipis yang terus memendek. Hanya tersisa 2 malam. Malam semakin dingin, tapi hati mereka lebih dingin lagi. Mereka tahu pilihan yang salah bisa membuat mereka menjadi bagian dari bubur gaib itu untuk selamanya. Langit malam itu seolah lebih pekat dari sebelumnya. Bulan bersembunyi di balik awan tebal, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Dava dan Rina berjalan tergesa di jalan setapak menuju kuburan tua, membawa buku catatan terkutuk dan sebilah pisau kecil yang mereka ambil dari rumah Mbah Sumini. Mbah Sumini menolak ikut, tapi sebelum mereka berangkat, ia sempat berkata dengan suara serak, "Kalau memang mau coba, lakukan ritual darah di kuburan asal. Tapi ingat,
Jangan sampai salah langkah. Kalau kalian goyah, yang datang bukan penebus, melainkan penagih. Ucapan itu terus terngiang di kepala Dava sepanjang perjalanan. Sesampainya di kuburan tua, suasana terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Kabut tipis merayap di antara batu nisan, dan suara bambu berdesis terdengar seperti bisikan panjang. Di nisan besar tempat mereka bertemu, arwah Surya kembali menjadi pusat perhatian. Mereka menyalakan lilin kecil. Cahaya temaramnya hanya cukup untuk menyingkap sebagian kegelapan. Dava membuka buku catatan itu. Halamannya kini dipenuhi tulisan aneh. Huruf-huruf yang seakan bergerak sendiri. Namun satu kalimat terbaca jelas. Tebus dengan darah di tempat awal perjanjian. Darah itu harus ikhlas. Jika tidak, kegelapan akan menelan segalanya. Rina menatap Dava dengan wajah pucat. Darah siapa? Apa maksudnya? Darah kita sendiri. Dava menggenggam pisau itu erat. Jantungnya berdegup kencang. Mungkin hanya sedikit, asal kita tunjukkan penebusannya. Mereka pun menggenggam pisau bersama. Dava lebih dulu menggores telapak tangannya. Darah segar menetes ke tanah di depan nisan. Rina ragu sejenak, lalu melakukan hal yang sama. Begitu darah mereka menyentuh tanah, kuburan itu bergetar. Nisan besar memancarkan cahaya merah samar dari dalam tanah. Suara jeritan samar terdengar. Semakin lama semakin jelas. Kabut hitam bangkit lagi, tapi kali ini berbeda. Tidak lagi membentuk Surya, melainkan sosok lain, tinggi, kurus, kulitnya seperti terbakar, matanya kosong, mulutnya lebar hingga ke telinga. Bau anyir menusuk hidung, membuat Rina hampir muntah. Makhluk itu melangkah keluar. Kakinya seperti terbuat dari akar yang berlumuran darah. Suaranya serak, berlapis-lapis, seolah berasal dari ribuan tenggorokan. Kalian memanggilku? Rina tercekik ketakutan. Dava, ini bukan Surya. Ini sesuatu yang lain. Dava memegang buku erat-erat, mencoba mencari petunjuk di halaman. Namun tulisan di buku justru berubah, seperti mengejek. Penebusan salah, yang datang adalah penagih. Makhluk itu mendekat, tangannya panjang, kuku-kukunya tajam, seperti sabit. Ia meraih udara, dan tanah di sekitar mereka pecah. Dari dalam tanah, kepala-kepala manusia bermunculan. Wajah-wajah orang yang sudah hilang Bu Ani, Pak Herman, Nina. Mereka semua berteriak tanpa suara, seolah memohon dilepaskan. Nina, Dava ingin berlari, tapi Rina menariknya. Itu bukan Nina lagi, itu jeratnya. Makhluk itu tertawa keras, suara yang membuat telinga berdenging. Kalian pikir darah sedikit cukup untuk membayar? Hutang yang diwariskan Surya hanya bisa ditebus dengan jiwa penuh. Tiba-tiba, ayam hitam bermata merah muncul di belakang makhluk itu. Bulunya basah seperti habis dicelup darah. Matanya berkilat. Ia berkokok sekali. Dan suara itu membuat tubuh Dava terasa lemas, seolah energinya tersedot keluar. Rina menjerit, Dava, Pangen, jangan biarkan dia ambil jiwamu. Dengan sisa tenaga, Dava membuka buku lagi. Halamannya berputar cepat, hingga berhenti pada kalimat yang muncul tiba-tiba. Jika salah langkah, masih ada satu jalan. Putuskan ikatan di bawah akar pohon bambu. Sebelum malam ketujuh tiba, mata Dava melebar. Rina, pohon bambu, kita harus ke sana. Tapi makhluk itu sudah semakin dekat. Tangannya hampir menyentuh wajah Dava. Rina menyalakan lilin lebih terang, melemparkannya ke tanah. Api kecil itu menyentuh darah yang masih tercecer. Dan anehnya, kabut hitam seketika terhuyung mundur. Cepat lari, teriak Rina. Mereka berlari sekuat tenaga keluar dari kuburan. Suara makhluk itu mengejar dari belakang. Tanah berguncang, tangan-tangan hitam mencoba meraih kaki mereka. Dan kokok ayam hitam terdengar
bersahut-sahutan di udara. Akhirnya, mereka sampai di luar pagar kuburan. Begitu melewati batas, semua suara berhenti mendadak. Hening, hanya suara napas mereka berdua yang tersengal. Dava terjatuh di tanah, menggenggam buku erat-erat. Rina, kita salah. Ini lebih buruk dari yang kita kira. Kita bukan hanya mengejar surya, tapi juga sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih haus darah. Rina menatapnya. Air mata bercucuran, dan kita hanya punya 2 malam lagi. Di kejauhan, dari arah hutan bambu, terdengar suara ketukan sendok pada mangkuk. Kali ini lebih keras, lebih teratur, seolah memanggil mereka untuk datang. Dengan kegagalan ritual, Dava dan Rina kini tahu jalan terakhir adalah mencari pohon bambu, tempat ikatan pertama dibuat. Namun mereka juga sadar, setiap langkah makin dekat dengan maut. 2 malam tersisa. Hati Dava dan Rina terasa seberat batu. Sejak ritual gagal di kuburan tua, keduanya tidak bisa tidur. Suara sendok mengetuk mangkuk kini tidak hanya terdengar di depan pintu rumah Dava, tapi juga di dekat jendela kamar Rina. 3 kali ketukan, selalu dengan jeda yang sama. Seakan pertanda bahwa waktu mereka makin singkat. Buku catatan itu kini hanya menampilkan satu petunjuk. Putuskan ikatan di bawah akar pohon bambu. Sebelum malam ke-7 tiba, Mbah Sumini ketika ditanya kembali hanya bisa berucap lirih. Pohon bambu itu ada di dalam hutan yang dulu dianggap keramat. Orang-orang desa lama pernah melarang siapapun menebangnya. Katanya, di sanalah surya pertama kali menyerahkan darahnya. Kalau kalian benar-benar mau melawan, kalian harus ke sana. Tapi jangan heran kalau yang kalian temui bukan hanya akar bambu. Malam itu, mereka berjalan ke arah hutan dengan perasaan yang bercampur antara takut dan pasrah. Jalan setapak menuju hutan dipenuhi kabut tipis, dan suara burung malam terdengar lirih, seolah memperingatkan. Begitu sampai di dalam hutan, suasana berubah semakin mencekam. Bambu-bambu menjulang tinggi, batangnya saling beradu tertiup angin, menghasilkan suara krek, krek, yang terdengar seperti bisikan tulang patah. Di tengah hutan, mereka menemukan pohon bambu yang dimaksud. Tidak seperti bambu lain, pohon ini lebih besar. Akarnya keluar dari tanah seperti urat raksasa yang melingkar. Di sela-selanya ada bekas sesaji lama, kain merah kusut, botol berisi cairan hitam, dan tulang ayam yang masih ada sisa bulunya. Dava menelan ludah. Ini tempatnya Rina berlatih, menggali tanah di sekitar akar dengan tangan gemetar. Saat tanah mulai terkelupas, terlihat sesuatu yang terkubur di bawahnya. Sebuah kendi tanah liat, tua dan retak. Dari sela, retakannya menetes cairan merah pekat. Baunya anyir menusuk hidung. Ketika Dava mencoba mengangkat kendi itu, bumi bergetar pelan. Suara-suara berlapis kembali terdengar dari dalam bambu. Kali ini lebih jelas. Wajah-wajah samar muncul di udara, sama seperti yang mereka lihat di kuali warung. Dan di antara wajah itu, Nina muncul lagi. Matanya kosong, namun bibirnya bergetar seakan menyebut nama Dava. Dava. Air mata Dava jatuh. Nina, aku akan menyelamatkanmu. Tapi tiba-tiba, tanah di bawah akar pecah. Dari celah itu keluar tangan-tangan hitam. Kali ini lebih besar dan kuat. Mereka mencoba menarik tubuh Dava dan Rina masuk ke dalam tanah. Dava berteriak, melemparkan buku catatan ke tanah. Halamannya terbuka sendiri, dan tulisan merah menyala muncul. Hancurkan kendi, bebaskan darah yang terikat. Rina tanpa ragu meraih batu besar dan menghantam kendi itu. Kendi pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya semburan cairan merah memancar. Bau amis semakin pekat. Namun yang keluar bukan hanya cairan, melainkan sosok kabut hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Dari dalam kabut itu muncul surya, tapi kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Matanya merah menyala
mulutnya penuh darah, tubuhnya ditutupi bayangan. "Bodoh!" teriak Surya. Suaranya menggema. "Kalian telah melepaskan pengikat, bukan menghentikan. Sekarang, ia bebas sepenuhnya." Kabut itu berkumpul, membentuk sosok raksasa hitam, dengan wajah menyerupai ayam, paruhnya retak, matanya kosong, suaranya seperti ribuan orang yang menjerit bersamaan. Pohon-pohon bambu bergoyang keras, beberapa patah, seakan makhluk itu terlalu besar untuk ditahan. Hutan rena historis. "Dava, apa yang kita lakukan?" Dava menggenggam tangannya erat. "Kalau kita kabur, kita akan mati. Kita harus lawan." Buku di tanah kembali bergetar. Terbuka pada halaman terakhir, tulisan merah muncul cepat. "Untuk memutus perjanjian, ikatkan darah pada akar, lalu bakar bambu keramat dengan api hidup. Tapi ingat, satu jiwa harus jadi penebus." Keduanya saling pandang, wajah pucat, air mata bercucuran. Mereka tahu maksud dari satu jiwa itu. Surya tertawa keras, suaranya menusuk telinga. "Ayo pilih, siapa yang jadi kaldu malam ini?" Makhluk raksasa itu mengaum. Tangannya yang seperti cakar raksasa menghantam tanah, membuat getaran besar. Batu nisan tua yang terbawa akar bambu terlempar ke udara, dan wajah-wajah arwah berjatuhan di sekeliling mereka, merintih, minta bebas. Dava menggenggam pisau kecil yang masih berlumuran darahnya sendiri. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. "Rina, kalau memang harus ada penebus, biar aku saja," Rina menjerit. Jangan bicara begitu. Kita cari cara lain." Tapi waktu mereka hampir habis, makhluk itu semakin dekat, dan akar bambu melilit kaki mereka, seolah siap menyeret ke dalam tanah. Dengan dilema mencekam, mereka tahu cara memutus perjanjian, tapi harus ada satu jiwa yang dikorbankan. Di hadapan makhluk gaib yang semakin lapar, pilihan semakin sempit. Menyelamatkan semua jiwa yang terperangkap, atau justru menjadi tumbal terakhir.